Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Hidayah Negeri Kota Blitar, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, anak-anakku yang saya banggakan, dan seluruh keluarga besar Madrasah Hidayah Negeri Kota Blitar. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pada tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, kita oleh Allah diberikan beberapa kenikmatan, yaitu kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa menghirup udara segar di negara yang penuh kedamaian, di negara yang dipenuhi oleh orang-orang yang bersyukur, yaitu negeri tercinta ini, negeri Indonesia. Marilah kita syukuri bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita bersama, yang menjadi tauladan seluruh umat di dunia, dan semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau dan kita mendapat syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini hari Selasa 1 Muharram 1443 Hijriah, pertanda tahun baru Islam dimulai, yaitu kita telah meninggalkan tahun 1442 Hijriah menuju 1443 Hijriah. Awal tahun baru ini adalah momen sebuah pembelajaran bagi kita, tidak hanya sekedar berubahnya tahun, karena dalam sistem peredaran bulan, tahun itu akan terus berubah. Tetapi apa makna perubahan itu kalau kita sebagai manusia tidak berubah? Sebuah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah ini Allah menegaskan bahwa pentingnya untuk berhijrah. Mengapa Anwar menyampaikan hijrah? Karena tahun baru Hijriah ini adalah sebuah penanggalan Islam yang dimulai pada zaman kekhalifahan Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu penanggalan Hijriah ini dimulai dengan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi dihitung mundur. Hijrah ini adalah pada saat itu Rasulullah meninggalkan kota Mekah, kota kelahirannya, menuju kota Madinah, sebuah kota harapan, yaitu berharap bahwa di Madinah Islam bisa berkembang, di Madinah akan dapat kedamaian, di Madinah akan mendapat keluarga yang baru, dan tetap menjaga keluarga yang lama di Makkah. Sehingga semangat hijrah inilah yang kemudian mengilhami Sayyidina Umar bin Khattab untuk memulai penanggalan tahun baru Islam. Bagaimana kita mengambil hikmah tahun baru Hijriah ini? Yang pertama adalah kita berusaha untuk berhijrah. Berhijrah dalam arti atau konsep meninggalkan yang tidak baik menuju yang lebih baik. Kalau dulu berhijrah itu berpindah tempat, mungkin kalau sekarang kita harus berpindah dari malas menuju rajin, dari kotor menuju bersih.
menjadi beban, menjadi orang yang meringankan. Yang semula susah menjadi senang. Nah, ini harus berubah. Nah, kita dapat menjadi diri kita. Anak-anak, saat ini di masa pandemi ini, kita semua mendapat ujian dan cobaan dari Allah. Maka semua dituntut untuk berubah. Bapak Ibu guru juga harus berubah cara mengajar. Juga masih belajar. Bapak Ibu guru juga belajar bagaimana cara mengajar di masa seperti ini. Memang sulit. Anak-anak juga begitu. Belajar di rumah tanpa didampingi Bapak Ibu guru mungkin juga ada kesulitan. Bapak Ibu wali murid di rumah mendampingi putra-putrinya di rumah juga mungkin mengalami kesulitan. Tetapi kita harus mau berubah. Kita meninggalkan, kita berkeluh kesah. Awake dhewe sambat, mengeluh. Untuk apa mengeluh? Lebih baik kita berharap dan kita belajar untuk menghadapi perubahan. Yang pertama adalah teruslah belajar. Teruslah belajar dan belajar, kita tidak akan gagap menghadapi tantangan ke depan. Kemudian kita yang kedua adalah dengan yang dulu mungkin pola hidupnya kotor, sekarang dengan wabah ini kita dianjurkan menjadi hidup yang lebih bersih. Bagaimana tidak? Kita harus keluar pakai masker. Cuci tangan itu dianjurkan berulang-ulang. Pola hidup bersih membawa kita mengambil hikmah dari pandemi seperti ini. Kemudian kita dituntut untuk saling membantu dan saling menjaga. Banyak saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Saat itulah mari kita saling membantu semampu kita, membantu dengan senyuman, membantu dengan bantuan yang dapat meringankan beban saudara-saudara kita, sehingga dengan wabah ini kita tidak hanya mengeluh, sehingga kita dapat membantu orang lain. Kemudian kita harus saling menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan. Dengan menjaga diri sendiri, keluarga, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Kemudian dari semua ini kita harus mengambil hikmah bahwa Allah dengan menurunkan pandemi ini, sehingga Allah pasti akan menurunkan hikmah-hikmah selanjutnya. Yang pertama adalah hikmah ilmu. Maka setelah pandemi ini nanti akan tumbuh ilmu-ilmu yang baru, ilmu pengetahuan yang baru, dan nanti anak-anakku lah yang akan dituntut menjadi ilmuwan-ilmuwan yang baru, penemuan baru, masalah baru, pasti ada solusi yang baru. Semoga kita menjadi generasi yang mampu berhijrah dari kemarin yang kurang baik menjadi ke depan yang lebih baik. Kemarin yang malas belajar, ke depan menjadi semangat belajar. Kemarin yang menjadi masalah bagi orang tuanya, ke depan menjadi harapan bagi orang tuanya. Kemarin yang kalau tidurnya masih sering bangunnya kesiangan, besok bangunnya lebih pagi. Kemarin yang sholatnya masih belum terap 5 waktu, ke depan menjadi sholatnya lebih bagus dan lebih tepat lagi. Yang kemarin masih sering membantah orang tua, ke depan semoga menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua, menjadi generasi birrul walidain. Selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi generasi muslim yang tangguh, yang kuat menghadapi semua perubahan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.